tahfidil Quran, yang mana dalam hal ini yang akan disampaikan oleh santri kami atas nama Kingli dari kelas 71. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Dzalika khairun lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Fa in lam taf'alu wa taba Allahu 'alaykum faqimus salata wa atuz zakata wa ati'u Allaha wa rasulahu wallahu khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin. Semoga yang membaca baik pun yang mendengar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke acara kita yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk memasuki sambutan pertama, yaitu sambutan dari internal dan pengenalan Yayasan Kampung Tauhid Sriwijaya dan Kampung Zakat Organik, yang dalam hal ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Dik-Dik Sadiqi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabil khusus Al-Mukarram Habib Qasim Abdullah Al-Kaf. Beliau kita kenal sebagai pimpinan Majelis Zikir
dan syair munajah al-hidayah. Semoga beliau bersama keluarga dan seluruh jamaahnya Allah mudahkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Takzim kami juga kepada Majelis KMP Komunitas Muslimah Palembang yang sudah tidak asing lagi, Bunda Janina bersama seluruh tim yang memiliki semangat walaupun disebut emak-emak tetapi emak-emaknya masih muda belia. Semangat ini yang mudah-mudahan terus diwariskan kepada kami generasi muda yang ada di sini. Ustadz Ali sebagai mudir bersama seluruh pengurus Yayasan Kampung Tauhid, dan saat ini santri sedang acara nobar di asrama nonton bareng agar tidak pakewuh dengan emak-emak di sini. Ada 176 santri, alhamdulillah. 10-11 tahun yang lalu Bapak Ibu, izin Habib menyampaikan sedikit. Di sini adalah rawa. Jadi yang Bunda tempatin ini adalah rawa, dalamnya kurang lebih 2 meter atau 1,80 m. Ya, tergerak seorang hamba Allah jalan dari depan ke sini, jalannya masih lumpur. Jadi jalan kaki motor susah masuk karena kepater terus. Belum ada listrik, belum ada jalan. Kapan air pasang ini semua jadi lautan terendam. Maka untuk bisa membangun masjid ini, ngangkut bakanya dari depan diturunkan dari jalan raya, kami gunakan sampan. Batu bata naik sampan, kami berenang mendorong sampan. Kira-kira begitu. Demikian juga dengan pasir, dengan besi, berbulan-bulan. Masjid yang Bunda sekarang dudukin, qadarullah, ini nimbun 1,8 meter, dicangkul dari depan jadi sungai, digali secara manual di bulan Ramadan. Saya masih ingat mulainya tanggal 1 Ramadan, selesainya malam takbiran. Jadi kami makan sahur yang banyak supaya bisa nyangkul. Selesai menjelang asar, istirahat asar sampai maghrib, walaupun tidak nyunah, tidur kecapean. Tapi begitu bukanya kami 2 porsi, dan malam lanjut setelah tahajud nimbun lagi. Nah sekarang Bunda sudah duduk di tempat yang ditimbun tadi. Siapa yang menimbun? Siapa saja hamba Allah yang digerakkan. Lalu listrik juga tiba-tiba Allah datangkan, tidak direncanakan. Ya, qadarullah wa masyafa'ah. Semua atas izin Allah. Belajar bikin proposalnya ditolak. Ada hamba Allah. Udah kami kumpul, jadilah berapa tiang masuk listrik ke sini. Alhamdulillah. Air tidak bisa dikonsumsi karena masam. Tadi Bunda wudu masam ya. Lihat keramik-keramik berkarat. Ya begitulah kondisi air di sini. Perlu treatment pemulihan bertahun-tahun yang tidak cukup waktu untuk sebentar. Tapi qadarullah ada satu titik yang Bunda minum itu air tauhid. Ya. Air tauhid disedot dari sumur satu titik di sini, ternyata tidak asam. Sudah diteliti oleh lab di Sukopindo, layak diminum. Aneh tapi nyata, tapi itulah pertolongan Allah. Begitu ya Bunda ya, ada tauhid water. Itu didoain juga sama santri ketika membuatnya. Ya. Nah, setahap demi setahap, bahu-membahu, sejuta berjuta, bahkan bermiliar tangan bahu-membahu meneteskan wakafnya di sini. Jadi kita berada di atas tetesan keringat tanah wakaf milik umat. Misinya satu, partainya juga satu, lillahi ta'ala, gak ada yang lain. Makanya ada spanduk tulisan ya Bunda ya, mau apa kau hendak kesini, mau apa Bunda? Hanya ingin dapat ridho Allah.
Ujian demi ujian juga tidak kurang. Tapi kemudian juga Allah kemudian memberikan hikmah, memberikan keteguhan keyakinan. Tadi juga sudah dikasih vitamin sama Habib. Pokoknya kalau di jalan Allah, nanti Allah yang akan menolong, membantu. Nah Bunda jangan sungkan, kapan saja kesinilah. Ya kita sediakan tenda, bisa camping bersama keluarga. Mau camping di sini? Ya, ada bakar ayam, ayam kampungnya kita sediakan. Oh enaknya Bunda, mau camping di sini? Nah, nanti hubungi Ustaz Supri nih, ahli camping. Mau memanah, ada panahan, ya. Mau Bunda yang sudah pensiun, suaminya, keluarganya mau belajar beternak lele, kami ada ahlinya. Bagaimana budidaya lele supaya bisa berhasil. Pembibitan, penetasan, alhamdulillah sedikit demi sedikit untuk nambah-nambah uang kas pesantren. Kemudian apalagi Ustaz? Ceritakan gak Ustaz? Ya 2 tahun yang lalu keajaiban juga terjadi Ustaz. Berani-berani kami nanam semangka, dapat 8 ton. Alhamdulillah. Gak ngerti, ada yang kebagian udah. Pokoknya simak nanti di FB, Facebook atau Instagram Kampung Tauhid ya. Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Habib, jazakumullahu khair. Terima kasih yang setinggi-tingginya wabil khusus kepada penggerak dari komunitas muslimah Palembang. Ya, terakhir saya di rumah saya siapa? Cerni ya, yang mana Cerni? Masya Allah, beliau luar biasa ya, termasuk di ketua Masjid Cengho ya. Habib ya hadir di sini. Masya Allah, terakhir saya ketemu dengan almarhum di Masjid Cengho Makassar. Ingat sekali ya. Nah, kenapa ini dilestarikan? Saya justru bukan dari sini, Ustaz Ali bukan dari sini, juga Pak Supri bukan dari sini. Tidak ada kemelekatan hati kepada apapun yang sifatnya dunia, semoga Allah menjaganya. Tapi kami ingin belajar. Oh ternyata berbuat di tengah umat itu seperti ini. Kira-kira Bunda kalau melihat ada anak muda mau berjuang seperti ini, dukung nggak? Dukung nggak? Mau dukung mana, yang fisabilillah atau fisabilis syaiton? Nanti diterangkan lebih lanjut oleh Habib ya. Tapi yang paling penting Bunda, apapun yang terjadi kemudian ada cobaan, makin mengokohkan dan makin menguatkan. Kenapa? Karena yang hak itu jelas dan yang batil insya Allah akan terkalahkan oleh yang hak. Setuju Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih oleh-olehnya, saya dengar itu banyak sekali tuh dus-dus. Bahkan nanti mau ada serah terima donasi, alhamdulillah. Bunda, semuanya digerakkan atas izin Allah. Kenapa demikian? Ya, bisa Bunda bayangkanlah nimbun segini manual, nyangkulnya. Ya, bisa Bunda bayangkan tiba-tiba ada yang berkirim semen, batu bata dan kita bisa bangun kelas. Sudah berapa kelas itu sekarang? 14 kelas. Ya. Tiba-tiba juga kita bisa bangun asrama, santri sudah teduh tidur di asrama, tapi belum pakai tempat tidur. Nah Bunda yang kesini kumpulin saja, kita belikan tempat tidur. Setuju? Kalau santri tidur pakai tempat tidur, senang tidak? Nah, ayo tuh nanti bawa kasur, bawa tempat tidur ya, sumbangin ke tempat ini. Aduh Ustaz, saya kecil sedikit-sedikit nggak apa-apa. Di sana ada meja, silakan. Samperin santri-santri yang lagi jaga di meja itu. Begitu ya Bunda ya? Tidak berpanjang lebar karena justru kami yang ingin mendapatkan nasihat dari Habib. Betul. Ya Bunda udah dapat nasihat tadi pagi ya dari beliau ya. Masya Allah. Nggak apa-apa, kita tambah lagi nasihat demi nasihatnya supaya makin kuat daya iman dan daya imunnya. Jadi ya Bunda ya, capek nggak perjalanan jauh ke sini? Tidak. Masya Allah, biasanya ada macet, kabarnya jadi sangat lancar. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih. Begitu mungkin Ustaz ya, tidak berpanjang lebar. Kalau diceritakan, pokoknya mah pelajari aja, nikmati. Di sini hanya satu tonggaknya lillahi ta'ala, hanya karena Allah saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Dik Sodikin atas kata sambutan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang selanjutnya, yaitu dari Ketua Komunitas Muslimah Palembang yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bunda Hajanina Marina. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillah, syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin Isain alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka ilana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ustadz Ali, kemudian yang terhormat Ustadz Isi, yang terhormat yang kami muliakan yaitu Habib Qasim Abdullah Akab, yang dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Habib karena sempat menemani kami ke sini, walaupun beliau itu begitu sibuk, tapi alhamdulillah bisa menemani para jamaah yang ada di sini. Dan yang saya hormati dan saya cintai para jamaah, seluruh jamaah dari berbagai majelis taklim yang ada di Kota Palembang ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Kemudian kepada para santri, para ustaz dan ustazah, saya ucapkan terima kasih atas begitu penerimaannya begitu baik, sehingga kami di sini merasa nyaman. Kami terima alhamdulillah dengan baik. Bagaimana ibu-ibu, sudah nyaman dan sudah makan semua? Gimana masakannya, enak kan? Alhamdulillah. Yang biasanya Ibu Erni tidak pernah makan sayur, sekarang makan sayur. Berarti sudah menikmati makanan hasil dari Kampung Tauhid Sriwijaya ini. Terima kasih itu pada momen yang indah ini. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua dan memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di tempat ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para kerabatnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, di sini kami sebenarnya tidak akan terlalu formal untuk sambutan. Kami hanya ingin memperkenalkan sedikit mengenai komunitas Muslimah Palembang. Izin Pak Hadir, komunitas Muslimah Palembang itu berdiri sudah hampir 8 tahun. Dan awal mulanya berdiri komunitas Muslimah Palembang ini, kami hanya bercita-cita dan berkumpul dengan beberapa orang. Kemudian ternyata kami satu misi di sini, dan kita bertujuan untuk bersosial, berdakwah tentang agama dan lain sebagainya. Dan kami bukan seorang ibu-ibu yang selalu ingin berfoya-foya dan lain sebagainya, tidak. Tapi kami selalu berharap ada sedikit rezeki untuk kita sedekahkan, untuk kita bagi sesama. Ibu-ibu, komunitas Muslimah Palembang ini terdiri dari beberapa ibu-ibu dan ibu rumah tangga, ibu pengusaha, ustazah, kemudian ada pokoknya banyak sekali. Dan ibu komunitas muslimah ini bukan hanya ada di satu kecamatan, tapi kami dari beberapa kecamatan mengurus semuanya. Ada dari Kenten, ada yang dari Banu Asin, ada yang dari Kota Palembang dan lain sebagainya. Maka dari itu kami di sini ikut FKMT, yaitu FKMT-nya kota. Dulu kami menginduk ke FKMT kecamatan karena kami
komunitas muslimah ini di berbagai masyarakat yang berbagai daerah, maka kami bergabung di FKMT Kota Palembang. Alhamdulillah kami sudah dapat izin SK dari Kemenak Kota Palembang, dan insya Allah mungkin Ustaz Didit suatu saat kami bersama rombongan FKMT Kota Palembang akan datang ke sini berkunjung kembali. Amin, amin ya Allah. Amin. Ibu-ibu, saya akan memperkenalkan para pengurus yang sampai saat ini bisa mengumpulkan ibu-ibu sampai 200 lebih dengan 7 bis berkat kerjasama para panitia, yaitu yang akan kami sebutkan ya. Mana ya para panitia kumpul? Satu, Ibu Hajiah Erni Tandajaya, silakan berdiri. Tidak ada yang tidak kenal dengan Ibu Erni ini. Depan Ibu. Beliau adalah pemberi semangat kami di dalam komunikasi muslimah Palembang. Beliau adalah selaku bendahara, beliau adalah seorang mu'alaf, beliau adalah seorang pensodakoh yang luar biasa. Suami beliau adalah ketua Cengho, dan pokoknya beliau sungguh asik deh. Alhamdulillah saya ditemani dan ditemani oleh orang-orang yang baik. Kemudian yang kedua Ibu Alia. Mana Ibu Alia? Ibu Alia. Di belakang. Itu Ibu Alia. Ibu Alia wakil ketua saya. Beliau adalah pengusaha catering yang setiap Jumat mengadakan Jumat Berkah. Kemudian ada Ustazah Nelly. Sini Bu Alia. Biar tahu semua, karena mungkin sebagian tahunya hanya sama Cece dan Cece. Nah, saya iri dong, Cece Eli terus semuanya. Sekarang saya perkenalkan komunitas Palembang. Ini Ibu Alia, wakil ketua saya, dan kemudian ada Ustazah Nelly. Ustazah Nelly ini guru kami di KMP. Beliau ada bekerja di Kemenak Kota Palembang. Kemudian ada Ustazah Bunda Hofia. Beliau adalah dari Qur'annya Akbar ya. Juga sebagai ustazah di komunitas kami. Dan yang terakhir yang penting ini, kami bisa jalan ke sini berkat ada EO kami, Mentur, sini. Ada Mbak Mutia juga, sini. Mungkin Ustaz pernah ya memakai Meritur KTS menggunakan bisnya yang difasilitasi oleh Mbak Mary pergi jalan-jalan ke Lampung. Ya. Ada bis paket ekonomi, Ada sana. tapi kualitasnya eksekutif. Eksekutif. Kalau untuk yang dakwah-dakwah katanya gitu. Nah, inilah pejuang-pejuang dari komunitas muslimah Palembang, seorang ibu-ibu dan emak-emak yang sudah tidak muda lagi. Ya, Allah jadi Akbar. para santriwati jangan kalah sama ibu-ibu ini. Dia siang malam sampai jam 10 malam untuk mengutak-ngatik jamaah mana aja yang akan ikut. Pusing. Karena gini, ada kenapa? Mau duduk depan semua, Ustaz. Kalau duduk depan semua berarti supir ke belakang. Jangan bisa dihidupin, gitu loh. Tapi alhamdulillah ada yang mau di belakang juga ada. Yang penting pokoknya kami tuh nyampe ke KTS. Nah ya, jadi bagi ibu-ibu yang sudah pernah ke sini, alhamdulillah inilah situasinya kampus kami Sriwijaya. Dan bagi yang belum, kira-kira mau ke sini lagi nggak? Alhamdulillah, jadi mau semua ya. Monggo silakan duduk. Silakan duduk. Alhamdulillah, terima kasih. Ini ya ibu-ibu berjuang, Masya Allah. Dan kemudian saya kenapa ngajak ibu-ibu semua untuk datang ke sini? Karena inilah kampung Tauhid Sriwijaya yang sudah dikatakan tadi oleh Ustaz Dikit, keadaannya seperti ini. Mari, hayu, kita bersedekah di sini. Hayo kita sisihkan dana untuk kampung Tauhid Sriwijaya ini. Tadi membutuhkan kasur, membutuhkan CCTV ya, dan lain sebagainya. Untuk sedekah itu ibu-ibu tidak perlu menunggu kaya, ya.
Siapa yang sering bersedekah tidak akan pernah miskin, insya Allah. Walaupun tidak besar, insya Allah akan ada manfaatnya. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah menyisihkan dananya dan kita juga sudah berinfak, insya Allah akan didoakan oleh para santriwan santriwati. Begitu ya Ustaz. Saya rasa demikian. Saya mohon juga kepada para santri di sini, mohon bunda-bunda ini yang datang ke sini, yang ahli surga semua, didoakan tiap malam untuk tahajud oleh santri. Karena santri di sini sebagian dari ada yatim piatu, ya, ada dari kaum duafa, itu semua kalau tiap malam itu bertahajud. Nah di sinilah mohon untuk didoakan para ibu-ibu di sini, jamaah di sini, untuk selalu sehat, selalu bisa berbuat kebaikan, selalu bisa datang ke sini dengan membawa rezekinya, ya, menyisihkan rezekinya untuk di kampung kami Sriwijaya ini. Saya rasa begitu, Ustaz, Habib. Apalagi ya, saya suka agak bingung. Demikian ibu-ibu, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya hanya ingin mengajak kebaikan kepada para ibu. Oh iya, saya lupa, komunitas muslimah Palembang ini pasti akan bertanya, dari mana uangnya? Kok selalu bersedekah? Dari mana uangnya? Kok selalu membantu yang kebakaran, membantu yang pokoknya dengan bermasalah. Kami ibu-ibu muslimah Palembang selalu bergotong royong. Siapa yang ingin bersedekah, ayo sama-sama semua. Dan alhamdulillah mereka selalu bergerak hatinya. Dan komunitas Palembang itu setiap tahun mengadakan sembako gratis, mengadakan jualan baju bekas, ibu-ibu. Jualan baju bekas, bayangkan ya, tapi bukan baju bekas jelek ya, layak pakai. Jadi bagi ibu-ibu yang bajunya banyak di lemari yang tidak terpakai, nanti akan melaknat di akhirat, mau kasihkan ke kami. Nah, baju itu kami jual. Kami jual, yang membeli itu masyarakat sekitar, orang-orang yang mohon maaf yang kurang mampu, dari mulai asisten rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi kami mengumpulkan uang dari situ. Dan kemudian kita jualan tuh terdiri dari beberapa titik. Titik di saya Sukarame, titik ada di Pak Jo, titik ada di mana-mana. Dan terkumpullah uang besar sekali, alhamdulillah. Bisa pernah sampai 10 juta ya. Itu hanya menjual baju bekas. Dan kemana uangnya? Kita serahkan kembali kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Kita buat sembako gratis, kita bagikan seperti itu. Selama pandemi 2 tahun ini, kita Snapdragon tidak ada kegiatan apa-apa. Dan alhamdulillah, kemarin kita pun berjualan lagi di rumah saya. Di rumah saya itu daerah Sukarame. Sehingga saya itu terkenal dengan nama apa? Ibu BJ katanya. Iya, itu di Ibu BJ tuh, beli baju gitu nah, baik apa namanya? Bagus bau, lemak-lemak bajunya. Pokoknya kayak gitu deh. Karena baju itu harganya hanya 20.000 paling mahal. 5.000 bahkan kita sering bebas ngasihkan. Karena kami ini para para anggota ini juga beli yang baju bagus. Apa ya buat aku kan? Ya silakan beli sama dia atau beli, saya bilang gitu kan ya. Nah hasilnya alhamdulillah kami tahun ini bisa menyumbang ke masjid bersama Darul Tauhid Ustaz Dik. Itu kita serahkan uangnya ke sana. Jadi bagi, oh ya, saya kenalkan dari ibu-ibu Sukarame yang selalu bersedekah untuk kampung Tauhid. Mana ibu-ibu Sukarame? Tunjuk tangan. Nah itu Sukarame yang cantik-cantik berhitam-hitam, memakai baju apa namanya? Baju apa namanya? Lumpukan khas Palembang. Beliau inilah ibu-ibu Sukarame yang selalu ngumpulin uang untuk Al-Quran, ya, seperti itu. Dan kemarin satu lagi kami juga bekerjasama dengan Darul Tauhid Ustaz ikut kurban unta di Palestina. Alhamdulillah kami bekerjasama juga dengan ibu-ibu. Jadi bagi ibu-ibu yang lain kalau untuk mau masuk KMP monggo dari Majlis Al-Hidayah ya, begitu banyak Majlis Al-Hidayah ini yang pimpinan Habib Gasim, monggo silakan ke Bu Erni. Kalau ada apa-apa misalnya saya share. Ini ada untuk kerjasama dengan Kampung Tauhid.
Ayo silakan, akan insya Allah akan salurkannya. Hai ibu-ibu ya, demikian ibu-ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon ampun kepada Allah karena sempurna itu milik Allah, hanya saya ya biasa. Bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Almina atas kata sambutan yang telah diberikan. Baik, marilah Bapak Ibu sekalian kita lanjut ke acara kita yang selanjutnya, yaitu tampilan santri Kampung Tauhid Sriwijaya. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa itu kalimat? Ucapan yang satu. Kalimat terbagi menjadi 3. sebutkan. Isim fi'il. Apa itu isim? Ucapan Apa isim? Fi'il, pekerjaan. huruf, Tidak nama, tidak pekerjaan. tanda-tanda kalimat isim ada 7. sebutkan. Tanwin, al, jar, huruf jar, mudhaf, musnad ilaih, nida. Apa itu tanwin? Harokat yang double. Tanwin ada 3. sebutkan. Dhamma tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin. Contohnya, Zaidun, zaidan, zaid. contoh Alhamdu. jar ada 3. sebutkan. Kasrah, kasrah tanwin, mudhaf ilaih. Contohnya, Bismi, zaidin, rabbil alamin. huruf jar ada 19. sebutkan. Min ila an ala waw ba kaf lam wa qasam ba qasam ta qasam mut mundu khala ada hasya hatta. Faedah huruf jar dari min, Tidak. Intiha, an, mujawazah, ala, isti'la, fi, terbiah, ruba, tagal takdir, wa ruba, tagal takdir, ba, isti'ana, tasbih, lam, waw kosam, qasam, ba kosam, qasam, ta kosam, qasam, mud, zarfiyah, mundu, zarfiyah, khala, istisna, ada, istisna, hasya, istisna, hatta. goya. Mudhaf adalah, Susunan pertama dari idhofah. idhofah adalah, Susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. mudhaf ilaih adalah. Susunan kedua dari idhofah. Contohnya, Rabbil alamin. musnad ilaih ada 6. sebutkan. Fa'il naibul fa'il mubtada, isimnya kana wa akhwatiha, isimnya inna wa akhwatiha, awal bih fatamanya zona wa akhwatiha. Contoh fa'il, Daraba zaidun, naib fa'il, duriba zaidun, mubtada, zaidun qa'imun, isimnya kana wa akhwatiha, kana zaidan qa'imun, isimnya inna wa akhwatiha, ina zaidan qa'imun, maf'ul bi pertamanya zanna wa akhwatiha. zanantu zaidan qa'iman. Nida adalah, Panggilan. nida ada 8. sebutkan. Ay, ya, ayah, hayawa. Faedahnya huruf nida a, Nidalil qarib, a, nidalil ba'id, ai, nidalil qarib, ai, nidalil ba'id, ya, nidalil ba'id walil qarib, haya, nidalil ba'id, haya, nidalil ba'id, wa. nidalil ba'id. Fi'il terbagi menjadi 3. sebutkan. Madhi, mudhari, amar. Apa itu fi'il madhi? Tatun tak tanis sakinah. Contohnya, Daraba. apa itu fi'il mudhari'? Masukkan huruf mudhara'ah. Huruf mudhari' ada 4. sebutkan. Nan, ya, nun, ya, ta. Contohnya, Yaqrib. apa itu fi'il amar? Menunjukkan makna perintah dan patut dia muannas mukhatabah. Contohnya, Idrib. apa itu huruf? Tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Contohnya, Ba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tampilan yang telah ditampilkan. Hadir Bapak Ibu serta tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita lanjut ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi tauhid yang dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Habib Qasim Abdullah Al-Kab. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuliakan yang kami hormati, kemudian dari kampung Tauhid ini yaitu Ustadz Haji Dik Sodiaki. Jadi alhamdulillah kita disampaikan Allah di tempat ini untuk bersilaturahmi. Arti silaturahmi itu banyak, bukan cuma kita mengucapkan salam, bertegur sapa, tapi apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Itulah namanya silaturahmi. Kalau seandainya tadi kita dengar kori yang maco, masya Allah cantiknya, yang dibacakan itu si kobe yang diajarkan di situ. Biar ibu-ibu galak duduk di majelis. Iya. Jadi apa yang dibaca oleh kori tadi nunjuk tahu kita galak-galak ngelapang untuk duduk di majelis. Bukan ngelapangkan tempat duduk, bukan. Tapi ngelapangkan waktu untuk duduk di majelis. Karena duduk di majelis inilah kita sadar siapa kita sebenarnya. Untuk apa kita diciptakan dan kemana kita bakal balik. Maka disambung dalam ayat tersebut, para sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah masing-masing nyari kebacaan. Yang baca bantu tenaga, dia bantu tenaga. Yang baca bantu Rasulullah beribadah, dia selalu menemani Rasulullah untuk beribadah. Yang baca bantu Rasulullah untuk perang, dia selalu tampil di medan perang. Yang baca bantu dengan harta, dia selalu serahkan hartanya dengan Rasulullah. Itu tafsir dari Al-Quran yang dibacakan oleh santri yang baru duduk di kelas 1 SMP. Sanawiyah. Lupa Ibu Nina, minta maaf, sebagai fasilitas kita